Susah untuk mempelajari dari mana sumber mereka dapatkan, dari mana mereka kemudian mendapatkan materi ini, itu nggak perlu. Pelajari aja Bible. Kekurangan kita di sini pada saat mereka menggaungkan umat Islam yang membatu, generasi kita mau menjawab apa? Loh, faktanya sujud menghadap ke batu. Alkitabnya ada di kamar saya kepingin, penasaran, saya ingin membaca kitabnya orang Kristen ini apa sebenarnya isinya. Sebab saya dari kecil sampai dengan saat itu saya belum pernah membaca Alkitab ini, saudara. Isinya apa Alkitabnya orang Kristen ini gitu. Akhirnya saya sholat Isya, saya deret 3 buku, ada Al-Quran, terus ada beberapa hadis, terus ada Alkitab. Nah, saya bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, hambamu akan membaca kitab yang baru ini gitu. Terima kasih untuk kepada Tuhan yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya, namanya, dan kesaksian malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dengar sampai dengan selesai program ini. Ayahanda saya adalah salah satu ketua Partai Persatuan Pembangunan, bertemanan dengan Haji Naro dulunya. Haji Naro adalah pimpinan pusat dan ayahanda saya pimpinan kabupaten. Dan terus meninggal dalam usia 107 tahun. Tanggal 17 Juni tahun 2017 dimakamkan dengan cara militer, dipimpin oleh perwira di Kabupaten Bima, NTB. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya cita-cita, keinginan untuk menjadi orang Kristen. Karena bagi saya dan bagi kami orang-orang Islam di seluruh dunia adalah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ngapain jadi Kristen? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran adalah penutup daripada, penyempurna daripada 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari segala nabi. Jadi buat apa kami orang-orang Islam menjadi orang-orang Kristen? Karena itu saya pribadi tidak pernah punya keinginan dan rencana untuk menjadi orang Kristen. Tetapi rencana Tuhan itu memang ajaib, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan oleh Tuhan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Dan saudara, tidak ada orang Kristen, tidak ada pendeta, tidak ada penginjil yang melayani saya, yang memberitakan nama Yesus kepada saya. Tetapi pada waktu itu saya masih muda, belum berumah tangga. Saya ada di Jakarta, di kota Jakarta. Dan di kota Jakarta inilah saya diberikan Alkitab, dan itu hanya Alkitab, beliau tidak memberikan kesaksian nama Yesus itu siapa, tidak bersaksi, tidak melayani sesuai dengan apa yang ada padanya, tetapi dia hanya memberikan Alkitab kepada saya. Lalu saya bertanya sama beliau, Bapak bawa Alkitab kok banyak sekali, saya tanya gitu. Lalu itu di atas bus tahun 80-an, saudara. Tahun 81 gitu ya. Saya duduk di atas bus, lalu duduklah juga beliau. Lalu karena dia bawa 2 ikatan, kiri dan kanan, dia ikat dengan tali, terus ada dia bungkus dengan kertas minyak. Dulu yang warna putih ada kertas minyak, pada zaman-zaman Bahela atau zaman-zaman dahulu itu ada kertas minyak yang warna kuning. Lalu saya tanya sama beliau, Bapak bawa agenda kok banyak sekali, saya bilang begitu sama hamba Tuhan ini. Lalu dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen katanya. Oh, akhirnya saya bilang, oh apakah Bapak orang Kristen?
Oh, dia jawab saya bukan orang Kristen katanya. Nah, dia bilang dia bukan orang Kristen, tapi bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen. Lalu saya bereaksi sedikit. Lalu saya bilang, loh, Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen. Haram loh, saya bilang gitu. Nggak boleh, saya bilang gitu. Oh, lalu dia jawab saya begini, oh, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen, kata dia. Oh, lalu saya makin kaget dengan kalimatnya, dia bukan orang Kristen, tapi dia adalah pendetanya orang Kristen. Akhirnya saya tanya lagi, saya selidiki lagi kalimatnya. Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak pendetanya orang Kristen. Apa bedanya pendeta sama orang Kristen? Toh Tuhannya sama, kitabnya sama. Apa yang membedakan antara Bapak sebagai pendeta dan orang Kristen? Lalu dia jawab saya, oh beda, kata dia. Kami pendeta beda dengan orang Kristen. Apa perbedaannya? Saya tanya. Oh, perbedaannya adalah kami pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90%. Itu kata Bapak itu loh. Kami sudah melakukan firman Tuhan 90%, kalau orang Kristen tuh baru 25% kata dia melakukan firman Tuhan. Oh, saya kaget juga itu. Lalu akhirnya, adek agama apa? Saya Muslim, saya bilang gitu. Saya langsung bereaksi, lalu dibilang, saya langsung aja bilang, saya Muslim. Oh, kata dia. Oke, karena beliau udah mau turun dari bis itu, akhirnya dia ambil, dia copot dari ikatan itu, dia berikan kepada saya. Dia berikan kepada saya, dia berkata, ini baca, ini pelajari, kalau rasa cocok, imani di dalamnya, dan kalau tidak cocok dengan imanmu, ya jangan dibakar, kata dia. Ya karena diberi ya saya terima. Nah, saya pulang ke rumah, lalu di dalam rumah itu saya kepingin mempelajarinya. Sudah 1-2 minggu Alkitabnya ada di kamar saya kepingin, penasaran, saya ingin membaca kitabnya orang Kristen ini apa sebenarnya isinya. Sebab saya dari kecil sampai dengan saat itu saya belum pernah membaca Alkitab ini, saudara. Isinya apa Alkitabnya orang Kristen ini gitu. Akhirnya saya sholat Isya, saya deret 3 buku, ada Al-Quran, terus ada beberapa hadis, terus ada Alkitab. Nah, saya bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, hambamu akan membaca kitab yang baru ini gitu. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu saya baca kalimat Bismillah itu, memang saudara bahwa saya lihat di dalam yang pertama saya ketemukan, begitu saya baca kalimat itu, saya buka, ketemu dengan paling pertama dari lembar ini tuh ada kalimat Kejadian, huruf besar sekali, Kejadian. Begitu saya baca kitab Kejadian, begitu kagetnya saya, Kejadian, saya bilang ini akhirnya Kejadian. Mestinya kan kitab itu kan kitab pertama apa gitu, kitab kedua apa, diturunkan di mana, wahyunya kepada siapa kan gitu menurut Al-Quran. Tapi ini kok ada kitab nama judulnya Kejadian. Akhirnya saya bilang dalam hati, saya bilang, loh ini kok kejadian apa ini? Kok ada kitab Kejadian? Nah, saya penasaran membacanya, saudara. Dan pada waktu saya membaca kitab Kejadian pasal pertama ini, saya benar-benar kagum dengan kalimatnya. Kenapa kagum? Karena sesuatu yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Di dalam Alkitab ini, kitab Kejadian ini, bahwa Allah menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu dijelaskan secara rinci gitu, saudara. Ya, saudara nanti bisa baca di rumah kitab Kejadian itu. Nah, lalu saya bandingkan dengan kitab Al-Quran, kitab saya, bahwa di Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari yang keempat apa, hari yang kelima apa, itu tidak ada.
Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di hari yang ke-6 dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Hanya ditulis dalam waktu 6 masa. Jadi hari pertama enggak tahu, memang ada penjelasan satu di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan roh, itu hari pertama. Nah, kalau itu benar, maka hari kedua dan ketiganya tidak jelas, tidak diberitahu, maksudnya dia tidak memberitahu. Tetapi dalam Alkitab ini saya benar-benar kagum dengan dengan pengetahuan yang baru yang saya dapatkan lewat kitab Kejadian pasal 1 ini. Jadi begitu saya baca, akhirnya pengetahuan saya sedikit bertambah gitu karena membaca kitab Kejadian ini. Akhirnya saya bilang, kalau begitu ini kitab bagus dong. Kalau saya bilang gitu, kitab ini bagus. Kenapa? Bagus karena memberi pengetahuan. Dan kita kan manusia perlu berpengetahuan. Itu ilmu itu penting. Pengetahuan itu wajib, saudara. Kalau saudara tidak memiliki pengetahuan, ya nggak ada gunanya saudara hidup. Jadi saya menganggap bahwa kitab ini sangat bagus memberi pengetahuan tentang penciptaan gitu. Nah, lalu saya baca-baca setiap malam saya baca. Ini lupa sama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Bukan yang di channel ini, bukan yang di sono-sono maksud saya. Nah, saya baca lagi. Ada penciptaan Adam. Terus dalam Kejadian ini ada namanya Kain dan Habil. Nah, terus anak Adam di dalam Al-Quran itu Habil dan Kobil. Itu dua orang anaknya itu adalah Habil dan Kobil. Dan itu terus saya baca, kalau gitu ini bagus, kitab ini bagus ini. Nah, lalu ketemu dengan kisahnya Nabi Nuh dan lain-lain. Dan sejarahnya Nabi Nuh di dalam Alkitab dan dalam Al-Quran itu sama. 40 hari, 40 malam, datangnya banjir, datangnya hujan, banjir, dan manusia dan segala macam mati. Hanya Nabi Nuh dan beberapa anak-anaknya dan juga binatang yang berpasang-pasangan yang hidup. Jadi itu sama, kisahnya sama. Dan meningkat, saya terus-menerus baca hampir jam malam, saya sedikit ini baca karena kesukaan, karena memberi pengetahuan. Dan saya sangat sangat antusias, sangat semangat untuk membacanya, sudah. Lalu akhirnya saya ketemu lagi dengan kisahnya leluhur segala agama. Leluhur segala agama di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Dan di dalam Alkitab adalah Abraham. Di dalam kitabnya bahasanya Yahudi adalah Afram. Abraham dalam bahasa kita dan Nabi Ibrahim dalam bahasa Al-Quran. Dan saya baca, kisahnya, rupa-rupanya bagus ini kisahnya Abraham ini. Nah, terus ada anaknya, istrinya Sarah atau Sarai, terus istri yang kedua adalah Hagar. Dan lalu dari Hagar ini lahirlah Ismail. Dan dari Sarah lahirlah Ishak. Dan berjalan dengan waktu Abraham yang saya baca dalam Alkitab ini beda dengan yang saya dapatkan di dalam Al-Quran. Gitu. Apanya yang beda sejarah Abraham atau Nabi Ibrahim ini? Beda tentang yang dikorbankan. Dan kalau dalam Alkitab yang baru saya baca ini adalah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang sulung itu yang engkau kasih itu, yaitu Ishak. Itu namanya disebutkan Ishak. Begitu saya baca namanya yang adalah Ishak, saya kaget. Loh, kok lain dengan dengan Al-Quran. Nah, lalu karena perbedaan itu, lalu saya bertanya. Ini dari sinilah dimulainya perjalanan spiritual saya itu. Karena berbeda, akhirnya saya berpikir, pasti ada satu yang benar di antara dua kitab suci ini. Mana yang benar, itu saya selidiki.
Karena dua kitab ini membicarakan tentang tokoh yang sama, Abraham dengan anak yang dikorbankan, tetapi beda yang dikorbankan. Kalau sama, mungkin saya tidak begitu tertarik. Tapi karena beda, akhirnya saya tertarik. Ya, karena beda, berarti saya berpikir, ada yang benar. Nah, siapa yang benar yang dikorbankan? Akhirnya saya selidiki. Saya tidak cari pendeta untuk menanyakan kasus ini, atau saya tidak cari orang Kristen. Sebab kalau saya tanya orang Kristen, pendeta pasti membenarkan Alkitab. Nggak mungkin dia membenarkan Al-Quran. Nah, sebaliknya juga saya tidak pergi cari ustadz atau guru ngaji atau kiai atau orang-orang muslim, teman-teman saya, untuk menanyakan kasus ini. Sebab kalau saya juga tanya mereka juga pasti membenarkan Al-Quran. Tidak mungkin mereka membenarkan Alkitab. Gitu. Nah, di dalam pandangan saya, dan pemahaman saya, bahwa pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Indonesia, Tuhan semesta alam, dalam bahasa Ibrani Elohim, itu dia memberi kita akal budi. Dia memberi manusia ini ciptaannya yang serupa segambar dengan dia, itu akal budi untuk berpikir dan hati untuk menimbang, gitu. Tuhan tidak berbicara kepada pikiran manusia, otak manusia, tetapi Tuhan seringkali berbicara di hati manusia. Dan di dalam bahasa kalimat Arab itu adalah kolbu, tempat Tuhan berbicara kepada manusia. Nah, di dalam Alkitab itu adalah Tuhan. Saya baca bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat wajah, Tuhan tidak melihat jabatan, Tuhan tidak melihat harta. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Itu kolbu dalam bahasa Arab, bukan liver. Itu berbeda, saudara. Nah, lalu dalam pandangan saya bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan semesta alam itu pasti memberi kita akal budi untuk berpikir dan hati untuk menimbang. Akhirnya saya selidiki. Nggak cari orang lain, nggak tanya siapapun, nggak tanya apapun, semua. Saya akhirnya ya sudah berlanjut. Saya lihat lagi, meningkat kepada kasus-kasus nabi-nabi yang lain, gitu, saudara. Dan lalu saya semakin hari semakin saya membaca Alkitab ini, semakin hari semakin saya tertarik untuk menyelidiki isinya. Nah, lalu saya lihat lagi kisahnya Nabi Yakub, baca lagi kisahnya Nabi Yusuf, dan terus meningkat kepada kisahnya Nabi Musa yang diberikan 2 lobah itu. Dan kisahnya Nabi Musa ini sama juga dengan kisahnya di dalam Al-Quran, kisahnya sama, lalu disebutkan secara rinci di dalam surah 2 Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina, itu sejarah perjalanannya bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu, yaitu Al-Baqarah atau sapi betina kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, terus saya selidiki, saya masih penasaran dengan kasus yang yang dipersembahkan oleh Abraham itu. Dan saya, saudara, baca lagi kisahnya itu, nabi-nabi yang ada dalamnya. Dan saya baca kitabnya Nabi Ayub di dalam Alkitab. Nah, Nabi Ayub di dalam Alkitab membuat saya lagi sedikit bertanya-tanya tentang kisahnya. Kenapa? Karena dalam Alkitab ini, saudara, Nabi Ayub adalah sejaman atau sebelum adanya Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, sementara di dalam Al-Quran, dalam sejarah Islam, Nabi Ayub ini adalah saudara kembar daripada Nabi Yakub yang bernama Esau. Nah, dalam Al-Quran disebut Nabi Ayub itu adalah anak daripada Ais. Ais itu adalah Esau, saudara kembarnya Yakub, gitu. Dan akhirnya karena berbeda lagi kisahnya, karena berbeda kisahnya ini, saya baca berulang-ulang kisahnya Nabi Ayub itu di dalam Alkitab ini.
Waduh, itu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya baca terus itu kisahnya Nabi Ayub. Kisahnya memang sama. Ayub mengalami sakit dan penyakit yang parah, lalu Tuhan memberi dia mukjizat dan kesembuhan, sama dengan Al-Quran, dan juga sama, sejarahnya juga sama dengan Alkitab. Tetapi yang membedakannya adalah di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ayub adalah anak daripada Ais atau Esau, saudara kembarnya Yakub. Gitu. Nah, terus saya baca lagi di dalam kitab Mazmur. Masuk kitabnya Daud ini. Nah, di dalam kitabnya Daud, kan kita Islam ini kan mempercayai ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Jabur yang diturunkan kepada Daud, dan kalau dalam Alkitab itu Mazmur. Yang ketiga adalah kitabnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi 4 kitab yang kami waktu itu, saya orang Islam semuanya di kolong langit mempercayai 4 kitab itu. Kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Dan pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu memang ada beberapa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada. Tapi kitabnya Nabi Daud atau Mazmur ini tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Nah, sementara kami orang Islam mempercayai 4 kitab. Jadi kalau kita ambil kesimpulan kitab Taurat Nabi Musa itu hanya sebagian beberapa ayat, lalu kitab Daud tidak ada ayatnya, dan Injil apalagi. Injil itu 4 Injil itu dikisahkan cuma cerita kisah Isa Al-Masih, tetapi juga berbeda kisahnya. Jadi Islam pada waktu itu saya orang Islam atau pada umumnya sampai dengan saat ini, bahwa dia percaya dengan 3 kitab di luar kitab Al-Quran, Taurat, Jabur, dan Injil, tetapi tidak tahu isinya. Isinya apa? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu. Sebab Al-Quran tidak menulis isi daripada 3 kitab ini. Kitab Taurat, kitab Jabur, atau Mazmur, kitab Injil itu tidak ada tulisannya di dalamnya. Gitu. Lalu akhirnya saya jadi semakin antusias untuk mempelajarinya kitab ini, saudara. Lalu kitab khusus, kitab Mazmur, mungkin 1 tahun saya baca kitab Mazmur sebelum saya meningkat kepada kisah-kisah yang lain, kitab-kitab yang lain. Dan 1 tahun itu saya baca bolak-balik. Waduh, saya bilang ini hebat sekali ini kitab, gitu. Kitab ini sangat luar biasa, saudara. Itu ungkapan hati antara seseorang manusia dengan Tuhannya, dan bagaimana manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan pemerintahan, bagaimana manusia dengan hewan, bagaimana manusia dengan segala makhluk, bagaimana manusia dengan musuh-musuhnya, bagaimana manusia itu diberkati Tuhan. Itu semua ada di dalam kitab Mazmur. Aduh, saya kayak luar biasa kitab ini. Jadi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tidak membaca, tidak merenungkan kitab Mazmur ini, saudara rugi benaran. Kitab ini luar biasa. 1 tahun saya pelajari. Lalu akhirnya saya meningkat kepada terus-menerus saya baca selesai perjanjian lama. Nah, terus sekarang meningkat kepada perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kitab Matius, biasa bercerita tentang mukjizat. Memang luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran itu, saudara, surat 3 Ali Imran 45 sampai dengan 49 itu memang Isa Al-Masih itu sumber mukjizat. Disebutkan di sana bahwa Isa Al-Masih, anak Maryam itu, atau Yesus Kristus putra Maryam itu, bisa membangkitkan orang mati, bisa mentahirkan orang kusta, bisa mengusir setan, bisa mencelikan mata yang buta, gitu, dan segala macam. Itu sama dengan kisahnya di dalam Alkitab, di dalam Injil. Tetapi saya membaca Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18
Itu sesuatu yang hebat buat saya pada waktu itu, dan sampai dengan saat ini